Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silakan klik tombol dislike. Lalu jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini karena belajar itu sangat Hai Sobat Pendidikan, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih cara suatu perusahaan melakukan pengadaan barang? Metode pengadaan barang jenis apa yang dipakai dan seperti apa prosedurnya ya? Nah, di video ini akan disajikan penjelasan mengenai pengadaan barang dan jasa yang menggunakan metode pelelangan dan penunjukan langsung. Selamat menyaksikan! Metode penunjukan langsung. Apa sih yang dimaksud dengan penunjukan langsung itu? Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa. Pemilihan penyedia barang dan jasa untuk pekerjaan yang nilainya antara 100 juta sampai 200 juta. Penunjukan langsung juga merupakan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan kepada satu penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan atau pemilihan. Alasan menggunakan metode ini adalah 1. Untuk jenis pekerjaan yang kompleks atau hanya beberapa perusahaan yang diyakini bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. 2. Karena keadaan mendesak, misalnya karena bencana alam. Yang ketiga, karena hanya ada satu pendaftar atau tidak ada yang mendaftar, walaupun sudah dilaksanakan pengumuman ulang. Penunjukan langsung biasanya bisa dilaksanakan oleh fungsi pengadaan dengan cara mengundang calon penyedia barang atau jasa terdaftar atau belum terdaftar sesuai dengan persyaratan kualifikasi, klasifikasi, dan persyaratan CSMS yang telah ditentukan. Proses pelaksanaan penunjukan langsung. Yang pertama, mengundang peserta terpilih lalu mengambil dokumen penyedia barang atau jasa. Pejabat pengadaan memberikan undangan kepada penyedia barang atau jasa yang telah ditunjuk dan dipandang mempunyai spesifikasi atau mampu mengerjakan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Lalu, penyedia barang dan jasa mengambil dokumen, yaitu dokumen yang memuat persyaratan administrasi atau teknis, tata cara penilaian, administrasi atau teknis, jadwal pengadaan, dan lain-lain. Yang kedua, memasukkan dokumen prakualifikasi. Sebelum mengajukan penawaran secara tertulis, penyedia barang atau jasa memasukkan dokumen kualifikasi yang memuat kemampuan perusahaan di bidang administrasi, teknik, finansial, tenaga kerja atau tenaga ahli, dan lain-lain. Yang ketiga, memeriksa dokumen prakualifikasi. Pejabat pengadaan meneliti dokumen prakualifikasi penyedia barang atau jasa untuk menilai kemampuan perusahaan tersebut. Yang keempat, penjelasan dokumen prakualifikasi. Panitia memberikan penjelasan secara rinci kepada penyedia tentang pekerjaan
yang akan dilaksanakan sesuai dokumen penyedia barang atau jasa, dan membuat berita acara penjelasan apabila ada koreksi atau perubahan. Dimasukkan ke dalam berita acara sesuai dengan pasal dan ayat dokumen penyedia barang atau jasa. Kelima, memasukkan dokumen penawaran. Maksudnya, penyedia menyampaikan dokumen penawaran dalam satu sampul yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga secara langsung atau dikirim melalui pos atau jasa pengiriman kepada ULP atau pejabat pengadaan. Dokumen tersebut nantinya akan dievaluasi oleh pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis secara harga serta harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, pejabat pengadaan mengundang penyedia yang lain. Yang keenam, pejabat pengadaan menyusun berita acara. Berita acara tersebut memuat 1. Nama dan alamat penyedia, 2. Harga penawaran terkoreksi serta harga hasil negosiasi, 3. Nomor pokok wajib pajak, 4. Unsur-unsur yang dievaluasi, 5. Keterangan lain yang dianggap perlu, 6. Tanggal dibuatnya berita acara. Ketujuh, pejabat pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi. Yang terakhir, PPK menerbitkan surat keputusan penunjukan penyedia barang atau jasa atau SPPBJ dan segera mempersiapkan proses kontrak atau SPK. Kita masuk ke metode pelelangan. Pelelangan adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar. Peserta lelang memberikan penawaran harga terlebih tinggi dan kemudian barang terjual kepada penawar harga tertinggi. Namun, tidak ditemukan informasi mengenai keterlibatan Alfamart dengan metode pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa. Ketentuan pelelangan umum pada umumnya adalah proses pelaksanaan pelelangan umum adalah proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan untuk pekerjaan yang nilainya 500 juta ke atas, yang diikuti oleh minimal 3 rekanan di atas 100 juta. Penetapan langkah-langkah dalam pelelangan. Yang pertama, pengumuman prakualifikasi. Panitia menyampaikan pengumuman kepada masyarakat luas tentang adanya pekerjaan melalui media massa yang dilaksanakan selama 7 hari kerja. Kedua, pengambilan dokumen prakualifikasi bagi perusahaan yang berminat. Ketiga, pemasukan dokumen prakualifikasi oleh perusahaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Keempat, evaluasi dokumentasi prakualifikasi. Panitia menilai dokumen kualifikasi dan menyusun urutan pemenang prakualifikasi. Kelima, penetapan hasil prakualifikasi. Panitia bersama ketua, wakil ketua 2, dan pengguna barang dan jasa menetapkan urutan pemenang prakualifikasi. Yang keenam, pengumuman hasil prakualifikasi. Panitia mengumumkan pemenang prakualifikasi melalui media massa. Ketujuh, pengajuan sanggahan prakualifikasi.
Apabila peserta merasa keberatan terhadap proses pengadaan dan hasil prakualifikasi, dapat mengajukan sanggahannya. Yang kedelapan, mengundang peserta yang lulus prakualifikasi. Dalam hal langkah ini terbagi dalam beberapa susunan kegiatan, yaitu A. Pengambilan dokumen lelang umum, yaitu dokumen yang memuat persyaratan administrasi atau teknis, tata cara penilaian administrasi atau teknis, jadwal pengadaan, dan lain-lain. B. Penjelasan. Panitia memberikan penjelasan secara rinci kepada peserta lelang tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan. C. Pemasukan dokumen penawaran. Peserta lelang memasukkan dokumen penawaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan lambatnya 7 hari kerja. D. Evaluasi penawaran. Panitia meneliti dan mengevaluasi dokumen penawaran dan melaporkan kepada ketua, wakil ketua 2, dan pejabat pengguna barang atau jasa tentang urutan calon pemenang lelang. E. Klarifikasi dan negosiasi penawaran. Antara panitia dan perusahaan penyedia barang atau jasa melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang disepakati. F. Pengusulan pemenang. Panitia meminta persetujuan dan penetapan pemenang lelang kepada ketua. G. Persetujuan pemenang lelang. Yang H. Pengumuman pemenang lelang yang akan diumumkan oleh panitia lelang. I. Pengajuan sanggahan bagi peserta lelang jika merasa keberatan terhadap hasil pelelangan. C. Pengeluaran SK PPBJ atau surat keputusan penunjukan penyedia barang atau jasa. Yang K. Penyerahan jaminan penawaran. Penyedia barang atau jasa wajib menyerahkan jaminan berupa deposito atau surat berharga lainnya yang nilainya minimal sebesar 10% dari nilai pekerjaan sebagai syarat untuk melaksanakan pekerjaan. L. Penandatanganan kontrak. Penandatanganan perjanjian kerja antara panitia dengan pemenang lelang sebagai penyedia barang atau jasa. Yang terakhir, membuat berita acara serah terima lapangan dan surat perintah melaksanakan pekerjaan atau SPMK. Itulah penjelasan mengenai pengadaan barang di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, khususnya metode pelelangan dan penunjukan langsung. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.